Halo, perkenalkan nama saya Rahel Grace Josephine Opir. Di sini saya mahasiswi dari BINUS Online Learning, jurusan Business Management. Saat ini saya mau mempresentasikan mengenai SDGs dari salah satu tujuannya yaitu No Poverty. Di sini saya mengangkat topik mengenai mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, di sini saya mau menjelaskan dulu SDGs itu apa sih? Nah, SDGs ini sendiri kepanjangan dari Sustainable Development Goals, yang dimana ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibangun oleh agenda global yang disepakati oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 silam. Agenda ini diciptakan bersama untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi manusia hingga tahun 2030 nanti. Dan SDGs ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang saling berkaitan dan mencakup berbagai aspek pembangunan mulai dari sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Tujuan-tujuan ini pun dirancang untuk mengatasi tantangan global yang paling mendesak seperti kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan sosial, perubahan iklim, dan juga degradasi lingkungan. Dan salah satu dari 17 tujuan tersebut ialah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun, yaitu no poverty. Ya, nah jadi poverty yang kita bahas di sini itu bukan hanya sekedar kemiskinan yang kekurangan uang, tapi ini adalah kondisi di mana seorang individu atau kelompok yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dan layanan dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Dan kemiskinan ini sendiri itu ada dimensinya. Yang pertama, kemiskinan pendapatan, di mana seseorang memiliki hidup di bawah dari garis kemiskinan karena kurangnya pendapatan dari standar seharusnya. Dan kemiskinan multidimensi itu mencakup kurangan dalam berbagai akses dalam beberapa aspek, seperti contoh aspek kesehatan, mereka kekurangan akses terhadap layanan kesehatan atau gizi. Lalu dalam aspek pendidikan, ada beberapa orang yang mungkin mengalami kesulitan dalam akses sekolah ataupun kurangnya kualitas pendidikan. Lalu yang berikutnya dalam standar hidup, kurangnya akses untuk mendapatkan air bersih, sanitasi, listrik, atau bahkan untuk mendapatkan rumah yang layak untuk ditinggali. Serta aspek ini pun menjadi kerentanan yang dialami oleh beberapa orang karena guncangan ekonomi atau bencana alam. Dan sebagian masyarakat yang mengalami hal ini itu mengalami kurangnya kekuatan dalam pengambilan suara atau tidak diikutsertakan dalam berpartisipasi. That's why mengapa SDGs ini perlu untuk dijalani guna memberantas kemiskinan. Dan karena kemiskinan ini pun juga memberikan beberapa dampak seperti contohnya kemiskinan ini itu menjadi akar yang dari banyak masalah global, termasuk kelaparan, penyakit, ketidaksetaraan sosial, dan akhirnya banyak timbul konflik. Dan kemiskinan ini pun juga dapat menghambat kemajuan ekonomi, sosial, lingkungan di suatu negara. Dan sebenarnya setiap individu ini memiliki hak untuk hidup yang bermartabat. Namun karena kemiskinan ini memberikan keterbatasan terhadap hak-hak dasar ini. Dan untuk mengakhiri kemiskinan, kita harus memastikan program ini berjalan secara seksama. Seperti tagline yang dibuat oleh PBB, Leave No One Behind, atau tidak ada seorang pun yang tertinggal. Dalam agenda pembangunan berkelanjutan ini, walaupun terlihat kemiskinan mungkin secara global telah menurun secara signifikan, tapi di beberapa negara tetap ada ratusan juta orang yang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim, apalagi setelah melalui masa pandemi COVID-19 kemarin. Dan di saat ini, negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah masih membutuhkan investasi besar untuk perlindungan sosial. Lalu yang berikutnya, apa saja yang menjadi target utama dari program SDGs ini? Yang pertama, itu untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim tentunya bagi semua orang dimanapun dia. Yang saat ini diukur sebagai orang yang hidup dengan kurang dari gaji rata-rata per bulannya.
Dan yang kedua, untuk mengurangi setidaknya separuh proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di dalam segala dimensi sesuai dengan definisi atau standar nasionalnya. Yang ketiga, itu mengimplementasikan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua termasuk lantai dasar dan pada tahun 2030 mencapai cakupan yang substansial bagi masyarakat miskin dan rentan. Yang keempat, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya yang masuk kategori miskin dan rentan, untuk memiliki hak yang sama atas sumber daya ekonomi serta akses terhadap layanan dasar kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lainnya, seperti warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang sesuai, dan layanan keuangan termaksud juga keuangan mikro. Yang kelima, itu membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan, serta mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim, guncangan, serta bencana ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya. Dan yang terakhir, untuk menciptakan kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional, dan internasional berdasarkan strategi pembangunan pro-rakyat dan sensitif gender untuk mendukung investasi yang dipercepat dalam tindakan pengentasan kemiskinan. Untuk mengatur kemajuan dari program SDGs No Poverty ini, kita memiliki beberapa indikator yang penting, antara lain proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Yang kedua, proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, di mana mencakup proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan. Lalu yang berikutnya adalah proporsi penduduk yang tercakup oleh sistem atau program dari perlindungan sosial. Lalu yang berikutnya adalah proporsi rumah tangga dengan akses terhadap layanan dasar seperti air minum yang layak, sanitasi yang layak, dan listrik. Lalu yang berikutnya adalah proporsi total penduduk dewasa dengan hak atas tanah yang didasarkan pada dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. Dan yang terakhir adalah proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Dan tentunya ada strategi implementasi untuk mengakhiri kemiskinan ini. Dan untuk mencapai tujuannya pun memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, di mana salah satunya adalah pembangunan ekonomi inklusif, yang di mana menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif, serta meningkatkan akses terhadap pasar dan kredit bagi usaha mikro atau kecil atau bahkan menengah seperti UMKM, dan meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Lalu yang berikutnya, strategi yang dapat dilakukan adalah perlindungan sosial dengan memperluas cakupan program bantuan tunai, misalnya program Keluarga Harapan atau yang kita kenal dengan PKH di Indonesia. Itu juga dapat dilakukan. Lalu memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seperti BPJS dan menyediakan asuransi pengangguran dan pensiun. Lalu yang ketiga, adanya akses terhadap layanan dasar, di mana memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas, menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak, menjamin akses energi bersih dan terjangkau, serta penyediaan rumah layak dan terjangkau. Dan yang berikutnya, pemberdayaan masyarakat rentan, memberikan hak yang sama atas tanah dan kepemilikan lainnya. Lalu tentunya meningkatkan akses perempuan dan kelompok marginal terhadap sumber daya dan layanan, serta memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengakhiri kemiskinan ini adalah ketahanan terhadap guncangan, membangun sistem peringatan dini dalam bencana, dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta membangun cadangan pangan dan sistem jaring pengaman sosial. Dan yang terakhir adalah tata kelola kemitraan. Yang dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memperkuat kerjasama internasional dan domestik. Lalu yang terakhir adalah memastikan kebijakan pembangunan yang pro-rakyat dan sensitif gender.
Oke, SDGs di Indonesia tentunya ada komitmen dari pemerintah yaitu tercakup dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana rencana pembangunan jangka menengah nasional yang mengintegrasikan target-target SDGs ini. Dan ada juga program-program unggulan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia, yaitu program Keluarga Harapan atau yang kita kenal dengan PKH. Di sini pemerintah memberikan bantuan tunai masyarakat untuk keluarga yang sangat miskin dengan fokus pada kesehatan dan pendidikan anak. Lalu adanya bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau yang kita kenal juga dengan kartu sembako. Di sini pemerintah membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan. Lalu kita juga tentunya mengenal adanya BPJS Kesehatan dan juga Kartu Indonesia Pintar. BPJS untuk jaminan kesehatan serta KIP itu untuk bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin. Dan yang terakhir yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Atau mungkin dulunya Mandiri ya disebutnya, yaitu program berbasis komunitas untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi lokal. Tentunya dalam menjalankan program tersebut ada tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, yaitu mereka harus memastikan data kemiskinan ini akurat dan penargetan programnya pun tepat sasaran. Lalu yang kedua, adanya kesenjangan regional terutama di wilayah terpencil dan pedesaan. Lalu adanya guncangan eksternal yang mungkin kerap terjadi karena dampak dari inflasi, bencana alam, dan juga krisis ekonomi global terhadap masyarakat miskin. Serta integrasi program, sinkronasi, dan koordinasi antar kementerian atau lembaga untuk efektivitas program. Dan tantangan yang terakhir ya mungkin pemerintah alami adalah partisipasi dari masyarakat. Yang ini pemerintah pun juga mendorong untuk kita para masyarakat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut. Untuk peran berbagai pihak dalam pencapaian SDGs ini tentunya adanya peran pemerintah. Ya, peran pemerintah di sini untuk merumuskan kebijakan yang pro kemiskinan, mengalokasikan anggaran yang memadai, mengimplementasikan dan mengawasi program tersebut, dan juga membangun kapasitas dan tata kelola yang baik. Lalu pihak lain yang bisa berperan adalah sektor swasta. Untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, berinvestasi dalam bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, mengembangkan inovasi untuk mengurangi biaya layanan dasar, serta program corporate social responsibility yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Lalu sebagai masyarakat sipil tentunya memiliki peran juga untuk melakukan advokasi kebijakan, memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang rentan, mendorong partisipasi masyarakat, mengawasi implementasi program pemerintah, dan juga memberikan edukasi dan pelatihan keterampilan. Sebagai akademisi dan peneliti, peran mereka adalah melakukan penelitian tentang akar penyebab dari kemiskinan dan solusi apa yang efektif, lalu mengevaluasi dampak dari program tersebut, serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis pada apa yang mereka sudah teliti. Dan yang kelima, untuk setiap individu yang berperan, kita dapat mendukung program dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang mungkin sudah dibuat oleh pemerintah dan terlibat dalam kegiatan sukarela atau menjadi volunteer. Serta kita pun juga memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap isu kemiskinan ini dengan berpartisipasi dalam pemberdayaan komunitas lokal. Jadi kesimpulannya, kemiskinan ini adalah tantangan yang cukup kompleks, namun bisa diatasi. Dengan kerjasama global dan upaya yang kolektif, kita bisa mewujudkan dunia tanpa kemiskinan. Dengan program SDGs No Poverty ini merupakan salah satu fondasi dari seluruh agenda pembangunan berkelanjutan yang akan membuka jalan bagi kemajuan untuk tujuan-tujuan lainnya. Dan dari setiap tindakan kecil apapun, itu pasti akan memiliki dampak. Jadi, mari kita melakukan ini bersama-sama untuk berkontribusi menciptakan masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.
Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.